Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas beberapa soal matematika, asesmen tes akhir tahun ya. Matematika kelas 10 SMA yang materinya trigonometri, statistika, pencacahan, dan peluang. Ya, oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Diketahui sebuah segitiga siku-siku PQR, siku-siku di P, panjang PQ 3, PR 4, QR 5, maka pernyataan yang benar tentang perbandingan sisi-sisinya yang berlaku adalah, ya, kita gambar dulu segitiganya. Ya, segitiganya siku-siku di mana? Di P. Ya. Nah, untuk Q dan R itu bebas saja. Misalnya di sini ya, PQR, PQ-nya 3, PR-nya 4, QR-nya 5. Ya, di sini sudutnya semua Q, nah berarti ini sudutnya. Kita cek pilihan yang A, tangan Q. Ya, cek ya. Tandesa, depan bagi samping. Sudutnya yang ini berarti depannya 4, sampingnya 3. Maka jawabannya 4/3. Apakah benar ini? Ya, benar. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Ya, nah yang ditanya adalah cos M. M-nya yang ini. Cos itu samping bagi miring. Nah, sampingnya yang ini nih, ya. Oke, miringnya yang ini. Berarti Y bisa dicari dari rumus Pitagoras. 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Ya, 100 dikurang 36, akar 64 berarti 8. Nah, berarti sisi sampingnya 8 dan sisi miringnya adalah 10. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lihat soal berikutnya. Nomor, ya, oke. Perhatikan grafik fungsi trigonometri berikut. Pernyataan yang benar adalah, nah ini adalah grafik cos. Ya, ini adalah grafik Y sama dengan cos X. Nah, mana pernyataan yang benar? Kita lihat ya, cos 120. Kira-kira di sini cos 120-nya, ya nilainya negatif ya. Oke, mungkin nilainya setengah. Mari kita cek. Cos 120 derajat itu sama dengan dia adanya di kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, ini 120 derajat. Nah, karena dia di kuadran 2 berarti tandanya negatif. Nah, segitiga bantunya yang ini maka dia setara dengan 60 derajat. Ya, 120 ini setara dengan 60 derajat. Ya, berarti cos 60 derajat. 60 dapatnya dari mana? 180 dikurang 120. Ya, cos 60 berapa? Ya, setengah. Jadi jawabannya min setengah. Oke, jadi pilihan yang A ini adalah pilihan yang benar. Oke, pernyataan yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Ya, sin 60 itu sama aja dengan 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Tangan 150 derajat, nah ini maksudnya derajat, sama dengan tangan 180 derajat dikurang 60 derajat. Nah ini sama dengan min tangan 60 derajat. Nah kalau dilihat segitiganya, segitiga bantunya, dia ada di kuadran 2, 180 derajat, kan 180 ya di situ, tapi 150 derajat. Ya, ini juga keliru ini ya. Oke, kita mundur sedikit. Keliru dia. Bukan 60 itu, tetapi 30 ya. Ya, 180 kurang 30 jadi 150. Dan berdasarkan segitiga bantu, ini 150 berarti di sini 30. Ya, oke, segitiga bantunya begitu.
Ya, sehingga hasilnya adalah minus ya. Minus tangan 30 derajat. Ya, min sepertiga akar 3. Begitu. Oke, kita lihat berikutnya yaitu cos 135 derajat. Cos 135 derajat itu sama dengan cos 180 dikurang 45 derajat. Dia adanya di kuadran berapa? Ya, kuadran 2. Gitu ya. 135 derajat. Ya, berarti tandanya negatif. Negatif berapa? Negatif cos 45 derajat. Nah, lihat segitiga bantunya 135, ini berarti 45 derajat. Ya, sama dengan setengah akar 2. Oke, selanjutnya sin 315 derajat sama dengan sin 360 dikurang 45 derajat. Dia adanya di kuadran berapa? 315. Nah, kira-kira begitu. Ya, 315. Berarti di kuadran 4. Sin di kuadran keempat tandanya negatif. Ya, bila dibikin segitiga bantunya ini jadi 45 derajat. Totalnya satu putaran ini 360 derajat. 45 tambah 315 itu jadi 360. Nah, ini sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, sekarang kita eksekusi yang ini. Maka ini jadinya berapa? Setengah akar 3 dikali tangannya nilainya min sepertiga akar 3. Ditambah cosnya nilainya segini min setengah akar 2. Lalu dikali dengan sin 315 nilainya segini. Min setengah akar 2. Ya, oke, kita hapus sedikit. Ini tinggal kita sederhanakan aja. Oke, mana nih? Sebentar dulu. Kita pakai ini dulu. Oke. Nah, hapus ya. Nah, lihatnya. Ya. Nah, ini jadinya berapa nih? Iya, jadinya min 1/6 dikali akar 3 kali akar 3 berarti 3. Ya, ditambah min kali min jadi plus. Setengah kali setengah jadi 1/4. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, jadinya min setengah ditambah dengan setengah. Oke. Ya, maka hasilnya adalah, ya ini hasilnya 0 ya. Oke, jawabannya tidak ada di sini ya. Oke, adik-adik bikin aja jawaban sendiri F ya. 0. Itulah jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, pada kejadian seorang anak dengan tinggi badan 1,2 meter sedang berdiri pada jarak 12 meter dari kaki tiang bendera. Nah, kita lihat ilustrasi gambarnya. Ini ada bendera. Ya, ada anak berdiri gitu. Tinggi anaknya 1,2. Ya, jaraknya dari sini ke sini 12 meter. Dia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Nah, dia melihat bendera sudut elevasi 60 derajat. Itu ya, 60 derajat. Maka tinggi tiang bendera adalah, oke. Nah, dari sini ke sini kita misalkan saja Y. Dari sini ke sini adalah tinggi orangnya 1,2. Dari sini ke sini 12. Nah, dengan menggunakan tangan kita dapat menghitungnya. Tangan 60 derajat sama dengan Y dibagi dengan 12. Tangan 60 itu akhirnya akar 3, hasilnya akar 3. Maka Y sama dengan 12 akar 3. Nah, berapakah tinggi tiang bendera? Maka jawabannya adalah 1,2 ditambah Y atau Y ditambah 1,2.
12 akar 3 ditambah dengan 1,2. Apakah ada jawaban begini? Tidak ada. Nah, kita buat ke bentuk desimal. Akar 3 itu kira-kira 1,7 ya. 12 dikali 1,73. Nah, gitu. Ya, selanjutnya kita kalikan, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu 20,76 ditambah 1,2. Nah, ini jadinya 21,96. Ini dibulatkan jadi 22 ya, maka jawabannya adalah yang B. Kita lihat soal berikutnya. Modus. Ya, modus artinya data yang paling sering muncul. Lihat aja frekuensinya, yang paling gede adalah yang ini. Maka ini disebut dengan kelas modus. Rumus modus adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 kali panjang interval kelas. Nah, kelas modusnya yang ini berarti tepi bawahnya adalah 40 dikurang 0,5. Berarti jadinya 39,5. D1-nya adalah yang ini 14 dikurang dengan 6. Ya, 14 kurang 6 berarti D8. Ya, berarti 8 ditambah D2. D2-nya adalah 14 dikurang 12. Sama dengan 2. Nah, berarti ini 2. Panjang kelas. Nah, panjang kelas ini cara gampangnya adalah 35 dikurang 30. Berarti panjangnya 5. Ya, 39,5 ditambah, ini kali ini 40. Dibagi 10, coret-coret 4. 4 tambah ini jadi 43,5. Jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut soal berikutnya. Kuartil bawah. Ya, kuartil bawah berarti apa? Berarti Q1 yang rumusnya adalah tepi bawah seperempat N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi Q1 dikali panjang interval kelas. Nah, kita cari dulu F kumnya, kumulatifnya. 8, 8 tambah 10 jadi 18. 18 tambah ini berarti jadi 33. 33 tambah ini berarti 53. 53 tambah ini berarti 60. Nah, berarti N-nya sama dengan 60. Ya, oke. Sebentar dulu. Ya, selanjutnya yang kita eksekusi terlebih dahulu adalah yang ini. Yaitu seperempat N. N-nya adalah 60. Ya, sama dengan 15. Berarti kelas Q1-nya ada pada data ke-15. Nah, cek di sini mana data ke-15? Ya, adanya di sini. Ini maksudnya data ke 9 sampai 18. Setelah 8 kan berarti 9. 9 sampai 18. Nah, ini adalah kelas Q1. Ya, maka nilai Q1-nya adalah tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 50 dikurang 0,5. Berarti 49,5. Nah, seperempat N-nya 15. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Nah, ini dia FKS-nya, frekuensi kumulatif sebelum. Nilainya 8 ya. FQ1 frekuensi kelas Q1. Ini dia ya, FQ1 yaitu 10 kali panjang kelas. Panjang kelasnya gampangnya gini aja. 70 kurang 6 jadi 10 gitu ya. 10-nya coret aja. Maka 49,5 ditambah 7 jadinya 56,5. Mana dia? Yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pada penyusunan buku-buku fisika, ekonomi, geografi, kimia, sosiologi pada suatu rak buku yang memanjang, banyak susunan yang terjadi jika buku IPA dan IPS tetap dalam kelompoknya. Ya, yang tergolong buku IPA yang mana aja?
IPA itu fisika dan kimia. Oke, fisika dan kimia. Nah, ini harus dalam satu kelompok. Sedangkan IPS mana aja kelompoknya? Ekonomi, geografi, dan sosiologi. Ekonomi, geografi, sosiologi. Nah, berarti ada dua grup ini ya. Maka banyaknya susunan grup adalah 2 faktorial. Artinya IPA-nya bisa di kiri, bisa IPS yang di kiri. Makanya 2 faktorial. 2 ya. Nah, fisika dan kimia ini boleh bolak-balik posisinya, maka 2 faktorial. Ya, ini juga begitu. Ini sorry ya, ekonomi, geografi, sosiologi ini juga bisa dibolak-balik susunannya. Maka totalnya ada 3 faktorial. Ya, 2 faktorial adalah 2. Ya, 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Ya, berarti ini 4 kali 6 sama dengan 24. Maka jawabannya yang D. Kita lihat soal berikutnya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibuat bilangan 3 angka berlainan. Kurang dari 500. Nah, Dede bikin aja begini. 3 angka kurang dari 500. Ya, berarti angka yang boleh paling depan adalah angka 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pilihan atau 4 cara. Nah, salah satunya sudah dipakai, katakanlah yang kepake angka 1, berarti angka 1 tidak boleh ditempatkan di kotak nomor 2. Jadi yang boleh selain angka 1, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Ya, salah satunya sudah terpakai, katakanlah yang terpakai angka 2, berarti yang boleh di sini selain angka 2, selain angka 1, berarti 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Ada 4 pilihan. Nah, tinggal dikalikan aja. 4 kali 5 kali 4. 4 kali 5 kali 4. 20 kali 4 sama dengan 80. Ya, maka jawabannya adalah yang E. Kita lihat soal berikutnya. Dalam pemilihan sepasang siswa teladan putra dan putri tingkat kota, calon dari sekolah terdapat 4 calon pria dan 5 calon putri. Banyaknya pasangan yang mungkin terpilih adalah, oke, nah ini tinggal dikalikan aja, ada pria, ada wanita. Nah, banyak cara memilih pria adalah 4. Banyak cara memilih putri adalah 5. Tinggal dikalikan. Maka jadi jawabannya 20. Ini dia. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Kelas 10H akan memilih pengurus kelas yang terdiri atas ketua, wakil ketua, ya, sekretaris. Tersedia 7 calon. Maka banyaknya cara memilih pengurus kelas adalah, nah, bikin 3 kotak, ketua, wakil, dan sekretaris. Banyak cara memilih ketua ada 7. Banyak cara memilih wakil ada 6. Mengapa 6? Karena tadi sudah menduduki ketua. Jadi sisanya tinggal 6. Banyak cara memilih sekretaris adalah 5. Ya, ini 6 dikurangi 1. Begitu. Nah, tinggal dikalikan aja. 7 kali 6 kali 5. Ya, berarti 7 kali 30, maka hasilnya 210. Ya, jawabannya adalah yang A. Kita lihat soal berikutnya. Banyaknya susunan atas huruf-huruf dari huruf penyusun kata unggul adalah. Nah, kita cek huruf unggul ini ada berapa banyak hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 6 faktorial. Huruf U-nya ada sebanyak berapa? 1, 2. Ada sebanyak 2. Maka ini dibagi 2 faktorial. Huruf G-nya ada sebanyak berapa? Ada 2. Maka ini juga 2. Adakah yang lain yang sama? Tidak ada. Oke, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Ya, 2 faktorial. Nah, ini 2 kali 1. Coret, 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 coret. Dapat 2.
Oke, 30 ini kali ini kali ini 6. Maka jawabannya 180 ya, yang E. Kita lihat soal berikutnya. Pada acara rapat sambil bersantai di suatu kafe antara ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara dan koordinator lapangan, mereka duduk mengitari meja besar ya, ada meja ya. Maka banyak kemungkinan posisi duduk yang terjadi. Jadi ya, ketua, wakil, bendahara, sekretaris dan koordinator lapangan. 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyaknya permutasi siklis yang terjadi adalah N-1 faktorial. Ada 5 orang. 5-1 faktorial berarti jadi 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2, maka dapat jawabannya 24. Yang D. Kita lihat soal berikutnya. Pada pencabutan sebuah kartu dari seperangkat kartu prize kartu remi, peluang tercabutnya kartu bernomor habis dibagi 4. Ya, oke, kartu remi totalnya ada berapa? Ada 52 kartu ya. Kejadian yang diinginkan adalah kartu yang habis dibagi 4. Nah, yang habis dibagi 4, yang jantung ya, berarti yang habis dibagi 4 adalah 4/8 ya. Ada juga kartu yang begini, 4/8, ini habis dibagi 4. Apalagi? Oh, yang begini ya 4 dan 8 juga. Yang satu lagi yang begini skop ya. Nah, ada sebanyak 2 juga ya, 4 dan 8. Nah, ini totalnya ada berapa? Ada 8 kartu. Nah, sehingga peluangnya adalah 8/52. Ya, maka jawabannya adalah yang D. Berikutnya, ya. Pada pelemparan 3 mata uang logam bersamaan sebanyak 40 kali. Besar frekuensi harapan muncul 2 sisi gambar. Ya, oke. Nah, 3 uang lempar N semestanya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kejadian yang diinginkan adalah 2 sisi gambar. Oke, berarti GGA, apalagi GAG, apalagi AGG. Ya. Nah, maka N dari kejadian yang diinginkan ada sebanyak 3. Maka peluang kejadian yang diinginkan untuk 1 kali lemparan adalah 3/8. Begitu ya. Maka frekuensi harapan munculnya 2 sisi gambar adalah 3/8 ini ya, dikali dengan banyaknya percobaan. 40. Nah, coret 5, maka dapat jawabannya 15 ya. Jadi yang D. Kita lihat soal berikutnya. Iya. Pada sebuah kantong terdapat 3 bola hijau, 3 hijau, 4 kuning. Dipilih 3 bola. Ya, dipilih 3 bola. Tentukan ruang sampel. Nah, yang A, ruang sampelnya adalah 7 kombinasi 3. Mengapa 7? Karena total bolanya ada sebanyak 7. Ya, kita hitung 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 berarti 4. Ya, 3 faktorial. Oke, ini berarti 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3, 2, 1. Coret-coret. 3 kali 2, 6. Nah, maka jawabannya 35. Oke. Sekarang kita lihat yang B. Peluang terambilnya bola 1 warna hijau dan 2 warna kuning. Peluang 1 hijau dan 2 berwarna kuning. Ya. Hijaunya ada berapa tadi? Ada 3, maka 3 kombinasi 1. Kuningnya ada berapa? Ada 4, maka 4 kombinasi 2. Ya. Semestanya tadi ini 35. Ya, oke. 3C1 hasilnya 3 ya. 4C2 berapakah?
Ya, kita hitung di sini 4C2 berarti 4 faktorial dibagi 4 kurang 2, 2 faktorial kali 2 faktorial. Ya, 4, 3, 2, 1. Ya, 2 kali 2. Nah, berarti jawabannya berapa di sini? 6 ya. Oke. Dibagi 35. Maka jawabannya berapa? 9/35. Oke. Ya. Ah, sorry ini ada kekeliruan ya. Ini dikali maksudnya, bukan ditambah. Nah, berarti ini 18/35. Untuk soal yang C, peluang terambil paling banyak satu warna hijau ya. Peluang maksimal satu hijau. Ya, berarti satu hijau otomatis dua kuning. Atau tiga-tiganya kuning. Ya, kan maksimal tiga hijau. Satu hijau maksimal. Ya, satu hijau. Kalau dua hijau nggak boleh. Ya, oke. Kita cari peluang satu hijau, dua kuning ya. Oke, tadi hijaunya ada berapa? Ada tiga. Berarti 3C1 dikali kuningnya dipilih dua dari 4 kuning. Nah, berarti 4C2. Ya. Ditambah dengan tiga-tiganya kuning ya. Kuningnya ada 4 dipilih 3. Nah, berarti 4C3 dibagi dengan 35. N semestanya 35. Ya, ini sudah kita hitung tadi yaitu nilainya 18. Ya, 18 ditambah. Nah, 4C3 itu sama dengan 4/35. Maka jawabannya 22/35. Oke, begitu ya. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Semoga ujian adik-adik lancar, mendapatkan nilai terbaik. Ya, adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Tekan like jika kalian menyukainya dan share videonya kepada teman-teman sehingga mereka mendapatkan manfaat dan kalian mendapatkan pahalanya. Tolong tulis dong komentarnya dan saran untuk perbaikan video di masa depan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.